Tubuhku menggigil mendapati Den Arya kini berjarak sehasta saja dari Den Rangga. Pikiranku langsung tertuju pada perkelahian. Bagaimana ini? Istri katamu? Kau, suami macam apa kau? Sungguh tak beruntung sekali hidup Anjani bersuamikan banci. Satu tinju mendarat di wajah Den Rangga. Lelaki itu terjengkang, tak siap dengan serangan mendadak. Sekian detik kemudian, serangan berbalik, kini pelipis Den Arya yang terkena hantaman tangan kanan sepupunya. Den Rangga berhasil mendorong tubuh suamiku hingga jatuh menabrak tiang teras. Lelaki itu langsung menghambur mencengkram kerah baju Den Arya, lalu aku menjerit saat tinju kembali menyasar wajah pria yang kucinta. Sudah ah! Aku menghambur ke arah Den Arya. Jika saja Den Rangga tak mengerem tangannya, sudah dipastikan tubuhku yang terhantam. Jangan pukul lagi. Sudah ah! Berhentilah jadi banci Arya. Jadilah laki-laki sejati. Benar kata ayahku, kalian memang manusia tak punya hati. Tak kasihankah kau pada wanita yang siang malam menunggumu di sana, di kursi itu? Dia itu manusia, dia itu istrimu, brengsek. Kuhalangi sekuat mungkin tubuh Den Arya yang berontak. Amarahnya makin memuncak mendengar cercaan Den Rangga. Untung saja ada beberapa pelayan lelaki yang melerai baku hantam ini. Aku dan satu pelayan memaksa Den Arya masuk ke ruangan, sedangkan Den Rangga dibawa ke rumah utama. Jangan halangi aku, Anjani. Si mulut besar itu harus kuhajar. Sudah, Den. Sudah ah! Kutinggalkan pria yang emosinya masih meledak-ledak. Aku berlari masuk kamar dan menutup pintu sekencang-kencangnya. Tubuh ini luruh ke lantai, kubiarkan air mata bercucuran. Perih, sakit makin tindih menindih di dada ini. Semua yang dikatakan Den Rangga adalah kenyataan. Aku selalu menunggunya siang malam. Dalam kegamangan, dalam keputusasaan. Mengapa harus orang lain yang memahami diri ini? Sementara orang yang kuharap, kupuja serupa batu belaka. Kejam, betapa kejamnya dunia. Anjani, buka pintunya. Pergi, Den, pergi. Tak usah peduli dan datang lagi padaku. Aku takkan pergi. Buka pintunya. Buka. Gedoran itu tak kugubris. Sekencang apapun aku tak peduli. Muak sudah diri ini atas janji-janji yang tak pernah ditepati. Benar kata Den Rangga, suamiku bukan lelaki sejati. Ia lebih pantas disebut banci. Ku selonjorkan kaki, sedang punggung bersandar pada daun pintu. Mata ini menerawang jauh menembus batas pandangan. Pikiran terlalu kacau, tak beda dengan kondisi hati. Gedoran sudah tak terdengar. Berganti suara tangis Den Arya. Namun, aku sudah tak tersentuh kali ini. Biarkan saja begini, kami menangis bersama di tempat yang berbeda. Kulirik jendela hingga tampak selarik sinar jingga. Rupanya tadi tertidur dalam posisi duduk. Aku berdiri dengan berpegangan pada daun pintu. Sedikit berat saat kaki harus menopang tubuh. Kupasang telinga hingga yakin kalau sudah tak ada Den Arya. Ada kelegaan mendapati tak harus melihat wajahnya. Malam ini pun aku akan beralasan agar tak harus duduk semeja makan. Terlebih tadi ada perkelahian. Pastilah aku yang disalahkan. Untung saja kamar mandi ada di dalam ruangan. Aku tak perlu keluar untuk membersihkan badan dan berwudu. Sudah hampir pukul 4:30, masih ada waktu untuk sholat asyar. Siraman air sedikit mengendurkan saraf yang menegang. Segar, benar-benar segar. Kepenatan akibat lama menangis pun sedikit meringan. Untuk urusan perut, aku belum lapar. Jadi, tak harus keluar mencari makanan. Kutumpahkan kembali air mata di atas sajadah. Terpanjat untayan doa pada Sang Pencipta. Berharap ada petunjuk dan jalan terbaik atas masalah ini. Lepas sholat, otakku terus berputar mencari solusi. Haruskah aku menyerah, mundur dari cinta menyakitkan ini?
Bagaimana kalau juragan bersikukuh mempertahankan? Apa alasan yang dapat kusodorkan? Di tengah lamunan, ketukan halus menyentuh pintu. Dari iramanya aku tahu itu pasti ibu. Anjani, buka, nak. Tenanglah, tidak ada Den Arya. Mendengar berita itu aku makin tenang. Bergegas menarik pegangan pintu untuk mempersilakan ibu masuk. Setelah itu melepas mukena dan melipat sajadah. Wanita yang rambutnya selalu ditutup ciput itu membawa nampan berisi teh melati campur jahe. Di sebelahnya ada pisang kipas yang ditaburi parutan keju. Setelah menyimpan bawaannya di atas nakas, beliau duduk di sisiku. Den Arya baru saja pergi. 2 jam dia menunggumu di depan pintu kamar. Aku membuang pandangan keluar jendela. Lebih baik menikmati pemandangan di luar sana daripada mendengar berita tentangnya. Terserahlah, mau dia pergi aku sudah tak peduli. Selama ini hanya aku yang berjuang menata cinta, sementara dirinya nol besar. Inilah yang disebut pungut merindukan bulan. Apa kamu menyerah Anjani? Bagaimana kalau kamu hamil anak Den Arya? Tanya wanita yang Arya di bawah matanya menghitam. Beliau tampak lebih tua dari usianya. Mungkin akibat batin yang tertekan. Gak tahulah, Bu. Aku pusing memikirkan itu. Selanjutnya perempuan berwajah oval itu tak lagi membicarakan masalahku dengan Den Arya. Pemilik kulit kuning langsat itu lebih membahas hal-hal ringan. Seperti telah berbunganya tanaman yang dipelihara. Atau ikan-ikan yang makin banyak saja. Ibu merayuku makan pisang kipas buatannya. Demi menyenangkannya aku cicipi juga 1/4 potong. Enak padahal, tapi tetap saja tak selera. Aku tahu wanita bertubuh kurus ini menahan kepedihan tak lebih ringan dari putrinya. Ibu mana yang tak menderita jika buah hatinya tak henti dirundung nestapa. Dalam senyumnya ada bias kehampaan. Tatap itu tak bisa mendustai hatiku. Di sana tersimpan lara menyesakkan. Ibu berjanji akan membantuku untuk mengatakan tak bisa ikut makan malam. Aku tak berbohong soal penat yang mendera tubuh ini. Rasanya tulang-tulang penopang kehilangan separuh kekuatannya. Aku perlu waktu untuk menghadapi sidang keluarga. Cukup 1 malam saja menata hati, menguatkan diri. Masalahnya, juragan istri sepertinya memang tak suka dengan Den Rangga. Entah kenapa, aku pun tak mengerti. Apa karena pria itu berani menantangnya? Atau ada urusan kekayaan dan kekuasaan keluarga mereka? Menurut gosip yang kudapat dari ibu, Den Rangga datang untuk mengganti kedudukan Den Arya sebagai pimpinan perusahaan. Apa alasannya masih simpang siur. Yang pasti juragan istri makin meradang akhir-akhir ini. Sementara juragan besar tetap terlihat tanpa ekspresi. Anak dan ayah itu mirip sekali, lelaki takut istri. Pukul 8 ibu menyampaikan bahwa juragan mengizinkanku tak hadir makan malam. Hanya katanya aku harus tetap menyantap makanan. Kadang bingung dengan sikapnya. Satu sisi selalu memaksakan kehendak, ada saatnya ia begitu perhatian. Seperti itu juga Den Arya. Ah, Anjani lupakan dia. Tidurlah, bermimpilah semoga esok debu itu jadi permata.